Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Dina Rahmadani dengan NIM 2301608 dari Prodi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia. Saya Hairunisa dengan NIM 2301624 dari Prodi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia. Tugas pengantar kewirausahaan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mila Safitri dengan NIM 2301628 dari Prodi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia. Perkenalkan, saya Arma Fizah dengan NIM 2301604 dari Prodi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia. Halo guys, jadi di sini kami mau mempelajari lebih dalam tentang usaha Goks ini. Ikutin kami terus ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Jadi kami di sini ingin mewawancarai Abang untuk mengetahui tentang Goks ini. Pertama, kami akan memperkenalkan diri. Nama saya Arma Fizah. Saya Mila Safitri, saya Hairunisa, saya Dina Rahmadani. Jadi di sini kami ingin tahu lebih banyak tentang Goks ini, Bang. Iya. Pertanyaan kami cuma sedikit. Yang pertama tuh tentang latar belakang berdirinya Goks ini. Oke. Bisa dijelaskan? Bisa. Jadi latar belakangnya berdirinya Goks itu berawal dari partner saya tadi satu lagi. Itu kita latar belakangnya sesama musisi. Kita musisi, dia pemain saxophone, aku main drum, dan kebetulan kita saudara sepupuan. Terus pernah kepikiran untuk kita sampai kapan sih ngeband gitu. Dan ngeband tahu sendiri lah, kalau kita pekerja seni di Indonesia ini kan kalau tuanya nanti tuh kayak nggak aman gitu loh ya. Akhirnya kita kepikiran, udahlah kita bikin usaha deh. Berawal dari situ awal. Jadi emang ini pusat Goks ini? Iya, kita hanya ada di Padang. Oh, jadi ini awal mulanya. Betul. Kalau boleh tahu, nama usahanya terinspirasi dari mana? Terinspirasi dari awalnya kita nyari nama tuh gimana caranya nama itu kena karena muda gitu loh. Kalau kita di Jakarta kemarin kan kita bikin Goks karena Jakarta suka ngomong suatu hal yang keren itu kalau anak muda tuh bilang Goks banget nih, gokil abis ya dengan orang. Nah akhirnya kita pakai nama itu. Gitu. Tahun berdirinya apa nih? Tahun lalu 2022 itu di Taplau. Kita pertama di Taplau. di Taplau. Ya. Taplau udah ada tempat kayak gini tuh? Udah. Tanggal 4 Juni ya. Dia berdiri 4 Juni. Sekarang masih ada? Masih. Berarti yang punya Goks ini abang sendiri dan Iya sama si Bayu, Bang Bayu. gimana sih strategi abang dalam membangun usaha ini biar ternama ya? Strategi khusus sebenarnya sih kita kalau menurut aku ya, strategi khusus bener-bener detail gitu sih nggak ada sih sebenarnya, nggak ada. Cuman kita hanya jualan yang tepat dicari orang. Kita jual sesuatu yang tepat dicari orang. Contohnya ini kan Padang itu panas. Kita cari cemilan yang murah buat anak muda, khususnya kayak kalian ini yang rantau kan, cari yang murah. Akhirnya kepikiran lah tuh es krim gitu. Awalnya kita nggak jualnya es krim, kita jual minuman doang. Cuman waktu itu kita 3 bulan tuh sempat ngedrop. 3 bulan buka naik terus. Setelah bulan keempat turun tuh drastis parah. Jadi kita kepikiran tuh lagi apa ya murah ya. Akhirnya kepikiran es krim. Dengan caranya orang suka ngemil, dan aku lihat di sini kan jual es krim jarang ya. Minuman tuh banyak banget. Nah, akhirnya kepikiran es krim, kita coba R&D Jakarta pada saat itu ngeracik gitu. Ya, bisa. Alhamdulillah malah brand kita yang es krim malah di depan. Dulu minumannya di belakang sekarang. Selanjutnya, seberapa penting strategi dalam usaha kakak ini? Pentingnya strategi
Strategi. Dia pernah masuk nggak sih? Di sini di sebelah tuh nih. Apa? Strategi menurut aku sih, strategi kita penting gak sih strategi? Strategi apa nih? Strategi pemasaran, Marketing, strategi financing, strategi apa nih? marketing. Oh pasti nih. Karena marketing itu yang membangun brand kita. Contoh-contohnya kayak gimana tuh Bang? Kayak promosinya di media sosial. Iya pasti. Standar lah. Sekarang kan lebih ke sosmed ya, apa sosmed. Terus kita ngundang influencer. Terus Pasti. ceritain story-nya kita tuh gimana di sosial media. Maksudnya Iya. Gox ini brand itu apa sih? Mungkin kalau sering lihat TV kita itu lebih sering lihat orang makan es krim itu bareng teman. Nah itu kita mau menyampaikan ya bahwa kita kan tagline-nya berbagi cerita dalam masa. Itu berbagi cerita bareng teman-teman, atau pacar, atau keluarga. Nah itu dengan Gox. Terus pertanyaan lanjut itu, ini kan pusatnya kan? Iya. Pusatnya, jadi bukan cabang. Bukan. Itu pusatnya. Ini kantornya kita di kantor. Kantornya di sini. Jadi keuntungan dan kerugian yang diberikan ini apa? Maksudnya nggak di kerugian? Keuntungan abang memberikan di sini, terus ada nggak kerugiannya? Wah, ada pasti ada. Kalau kerugian pasti ada. Rugi di awal-awal sih. Iya. Di berapa bulan pertama? 4 bulan, 5 bulan Iya. awal lah. Itu ruginya karena Karena Brand baru Iya, ada satu brand baru. belum diterima kan? Kemudian, Orang belum tahu. masih cari produk market fit. Iya. Jadi ini produknya cocok sama market, sama pasar di sini segala macam. Apa sih yang dicari, produk-produk apa yang dicari sama pasar di pada harga segala macam. Makanya kita bulan apa ya? Oktober. Nah, Oktober 2022 itu baru kita launching produknya. Setelah proses macam-macam ada review dan lain-lain. Lalu di situ baru naik. Gitu. ini ada kerugian. Kalau untung pasti, kalau nggak ngapain kita usaha. Kalau rugi terus kita ngapain buka ya. Iya. Kalau sejauh ini udah berapa cabang yang udah Udah nah. 6 cabang? 6. On the way 7 berarti. Itu yang di Padang. Padang, kita cuma di Padang. Cuma di Padang. Baru di Padang. Itu di mana aja? Pertama kita di Tapau, Iya. kedua di sini, ketiga di Gunung Panggung, keempat di belakang Bugis, kelima di Sibeba, keenam di Pasar Batu. Ketujuh rencana mau bangun di mana? Ini lagi proses lagi renovasi di Gurita. Udah cukup nyanyi ya. Iya, mumpung Iya. Nah, Yang lain Mungkin kembangin supaya dapat nilai plus apa sih untuk apa? tugas. Tugas apa? wirausaha, Kuliahnya apa? pendidikan bahasa dan sastra Indonesia. Iya, tapi nyambung. Kamu nyambung ya, Bang? Mata kuliahnya umumnya. Oh. Umumnya Oke. Apa lagi ya? meja. Yakin cukup tuh? Minimal 7 sampai 10 menit. Itu udah berapa menit? Ini belum nyampe deh. Coba deh cek. Habisin nafas gua tuh. Udah 8 menit 11 detik. Oh iya. Oh, 7 menit sampai 10 menit ya? Iya. Dia matiin lo. Iya, tapi APS kan ada nyambung ke usaha juga ya? Jadi emang temanya itu tentang vlog usaha gitu bang. Tema- Oh, tadi. vlog. Oke. Jadi di sini tinggal kantornya di sini, tinggalnya di sini. Iya. Ya, ini rumah kita. Rumah. Dulu kakek saya itu rektor, salah satu rektor pertama di UNB. USP. Jadi makanya kita rumah di sini. Ini kan komplek UNB. Kita rumah di sini. Ini rumah dosen-dosen sama rektor. Jadi sekarang tinggal Oh, Apa ini? orang Ini kalau saya di Jakarta sih. Jakarta. Cuma ini karena ya kalau lagi di sini karena rumah keluarga ya. Iya, iya. Rame. Iya, rame. Rame, Yang rame. tinggal di sini. Ini homestay juga Ini ini? jadi homestay juga. Jadi Bahkan kalau ada lagi. wisuda banyak yang nginep di kamar-kamar yang depan sini. Kamar homestay. Iya. Orang tua ini di sini. Kamu dari mana? Asli Padang? Sangkar. Sangkar. Kamu? Padang. Kamu? Medan. Oh, Medan. Horas. Terus? Padang. Padang. Iya.
merantau semua ya. Tapi orang Batak bukan? Halo. Halo. Iya. Oh iya. Oh iya bentar, Pak Bayi ada di sebelah saya nih, bentar ya. Dari CSO BCA. Halo. Iya. Berarti ngerantau Medan, Batu Sangkar. Kenapa jauh-jauh kuliah di Padang? Karena di Medan nggak ada ini ya? Iya. Ada. Pengen rantau. Iya. Pengen ngerantau ya, biar mandiri ya. Iya. Iya. Berarti kalian baru banget ya, baru masuk kuliah nih. Semester 1. Baru masuk kan 3 bulan. Kuliah yang bener ya? Iya. Kita nggak kuliah soalnya berdua nih. Asli. Ya, pokoknya kalau lihat Oh, itu anak cuma kuliah kalau ganti tuh, pin doang nggak bisa ya? pokoknya harus apa? Walaupun nanti kalian ada passion yang baru ketahuan nanti tengah jalan, kuliah jadi tinggalin. Selesaikan. Ya, sudah lah. Karena tugas dari orang tua kalian adalah kuliah kan. Iya, iya. Langsung ditarik aja ya. Kalau dulu aku memang nggak Bisa mau nggak? kuliah. Ah, oke. Bilang orang tua emang nggak mau kuliah. Karena udah ketahuan pasti akan hancur. Nah, Iya, iya, oke. jadi kalian sudah terjun ke kuliah. Iya, apa sih? Kalian harus benerin kuliah kalian. Nanti kalau udah ketemu passion lain baru lain hal itu. Itu aja. Kita nggak ada yang kuliah. Ya ada sih, kuliah sih. Ya 2 kali kuliah tapi nggak ada yang Gede kuliah. DO dia. Kok bisa? Iya, emang males. Abang asli di Padang? Enggak, Bali. aku Bali. Oh, Bali. Ah. Abang Jakarta. 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 Cuma papa orang Kerinci, tapi kemudian menetap di Padang. Oh. Iya. Jadi ini rumah papa dulu. Kira nggak buat sendiri Padang gitu. Ya. Karena kalau kita buat di Jakarta kayak terlalu apa ya? Sudah banyak ya. Banyak. Nah, itu sudah red ocean. Iya. Jadi udah susah kita masuk gitu. Dan saingannya harus main duit tuh kalau nggak bisa. Iya, betul. Pertanyaan terakhir mungkin Bang. Udah rekam belum? Udah. Tips dan trik membangun usaha yang maju gitu. Tadi ini. Dari aku. Modal nekat harus ada itu satu. Iya. Mentalnya harus siap gagal ya. Kalau nggak siap gagal itu berarti nggak cocok jadi pengusaha. Kemudian kalau mau mulai usaha harus tentukan dulu nih target market kita siapa, Iya. mau jualan ke siapa, harus penting tahu. Jangan asal jualan aja. Jadi seperti Glox ini kita nggak jualan untuk semua orang. Kita sudah ada orang tertentu dengan demografi tertentu yang sudah kita target. Nah, kayak anak muda kayak kalian kan? Ya, bonus ya. Kalau ada yang tua-tua itu bonus. Bonus. Jadi dengan adanya itu kita bisa nentuin produk apa yang kita mau keluarin, harganya berapa kita mau jualin. Nah, kalau nggak ada itu kita bingung biasanya. Jadi bikin produk tapi nggak jelas targetnya siapa. Kalau nggak jelas targetnya siapa, kita mau bikin marketing pun, mau bikin campaign pun, mau targetin ke siapa nggak jelas kan? Karena bikin marketing campaign untuk orang tua dan anak-anak muda beda dong. Pastinya dong kita bikin iklan bikin apa beda. Nah itu tentunya nentuin target market segala macam. Terus, Target ya? target market itu sih paling kan. Kalau mau terusin panjang. Lanjut. Banyak sekali. Yang penting dari semua itu jalanin dulu aja. Jangan banyak mikir. Kalau misalnya ini kayak kita lah, awal oke, terus turun sampai anjlok tuh. Bulan September itu kita anjlok Iya. sampai harus nalangin gaji. Ngalangin. Tapi ya itu harus nyari tahu nih yang salah di mana sih. Nah, itu. Jadi cuma anjlok stres sedih akhirnya ya iyalah bangkrut. Udah lah, nggak usah jualan. Banyak kayak gitu Itu kan. nyerah tuh biasanya. Kalau kita enggak. Bulan September itu saya masih bilang nih ke Bang Poyo nih, gue yakin bisa nih, gue yakin masih bisa. Nah, itu perbaiki, saya produk baru apa yang masuk di Padang nih, karena Padang tuh butuh apa sih gitu. Nah, itu yang kita cari. Cuma jangan kelamaan mikir juga, maksud nyari target market ini, Iya. gitu nggak jalan-jalan kan, Nggak jalan-jalan. sambil jalan dan perbaiki. Iya. Karena kalau kita nggak jalanin, kita nggak akan tahu kesalahan kita di mana, kekurangan kita apa. Lalu sudah mulai besar, seperti sekarang sudah mulai banyak cabang, perbaiki juga dari segi finance-nya, dirapiin, dari macam-macam, dari segi gudang. Iya. Kalau dulu kan ya beli barang taruh di outlet, gitu. Ya kan, beli stok barang. Nah, sekarang harus masuk gudang, dicatat dulu apa semacam. Ketika pembelian barang semua masuk ke orang finance, terus dirapiin. Udah nanti Berapa ditanya ya? ada orang pajak selama masuk bingung. Betul.
Tapi sampai sekarang kita sama masih belajar. Masih. Karena kebanyakan ya UMKM biasanya nggak mau berbenah di bagian kanan. Biasanya berantakan. Sudah pengalaman kita. Lagi? Tadi Udah ya? terima kasih ya Bang Oke, ya. penjelasannya yang menarik kami. Oke. Semoga ini ya, apa? Siapa Semoga saya tahu, terima ya. siapa tahu menginspirasi buat bisnis juga. Iya. Oke. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.